Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pendekar seluruh dunia? Salam sehat, pasti untung. Jadi kemarin saya baru ketemu dengan Pak Iwan dan diskusi cukup lama, sangat menarik ya. Dan dengan ketemu kemarin tuh saya semakin bersemangat dan saya ingin menularkan semangat dan gairah ini kepada teman-teman. Saya ingin berbagi ya, sedikit berbagi tentang menjalankan aktivitas kita di dunia persilatan. Persilatan apa? Persilatan Pendekar Nusantara. Toko Karnus. Ya, Karnus. Nah, oke teman-teman, saya seringkali diminta untuk berbagi ya, mengisi utamanya oleh manajemen. Gimana sih Mas Saiful bisa meraih prestasi di Toko Karnus di Algarosan ini? Setiap kali promo selalu dapat dan penjualannya selalu terbaik di Indonesia, di dunia malah ya. Oke, ini mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua, dan utamanya untuk saya sendiri sebagai reminder bahwasanya apa sih setelah kita menjadi pendekar itu apa yang harus kita lakukan, terus tekniknya bagaimana, kemudian apa jurus-jurus yang harus kita kuasai. Oke. Jadi itu yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman dari beberapa grup, dari pendekar sana, pendekar sini, dan teman-teman lainnya. Baik. Jadi ini sebenarnya saya nggak ada spesialnya, nggak ada rahasia-rahasianya. Mungkin ini 4 hal ini yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan kepada teman semua, kita semua, utamanya biar saya juga semakin meresap ya. Oke, jadi 4 hal ini tidak hanya berlaku di sistem pendekar Toko Karnus. Jadi 4 hal ini jika kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan menuai kesuksesan. Oke, apa saja sih 4 hal tersebut itu? Kira-kira apa ya? Oke, jadi ini yang pertama itu adalah gairah. Apa itu gairah? Kalau bahasa Inggrisnya itu passion ya, passion. Jadi apa passion kita dalam kehidupan ini? Apa passion kita dalam bisnis ini? Jadi ya itu gairah lah. Gairah itu artinya segala sesuatunya dilakukan dengan penuh semangat. Bukan karena terpaksa, bukan karena ya ikut-ikutan dan sebagainya. Jadi saya itu pertama kali mengenal konsep Karnus itu ya semenjak awal ya. Awalnya emang 2017. Jadi sebelum ada konsep Karnus itu saya diskusi dengan foundernya. Ya, menarik sekali. Karena di konsep Karnus ini saya boleh mengatakan sempurna atau bukan sempurna, hampir sempurna lah. Di situ ada konsep Karnusnya, kita belajar tentang sistem tubuh yang holistik yang Allah ciptakan, algoritma yang luar biasa, kita belajar kesehatan. Di situ kita ada bisnisnya, di situ ada pelatihannya, di situ kita ada teman-teman yang penuh dengan semangat, dengan passion, dengan gairah. Di situ kita bertemu dengan saudara-saudara baru. Di situ ada produk-produk yang sangat berkualitas, yang terbukti ya, bukan hanya di flyer promosi, tapi memang benar terbukti dan saya juga membuktikannya. Dan mungkin teman-teman juga sudah membuktikan, dan banyak sekali pendekar-pendekar yang menyaksikan video ini yang merasakan menjadi pendekar itu bukan karena ingin menjadi bisnis di situ, menikmati di bisnisnya, tetapi karena mencoba produknya, kemudian enak banget. Ya mungkin karena gampangannya ben rada murah lah, akhirnya menjadi pendekar. Itu sing level-level itu ya. Ada lagi yang lebih bagus lagi, karena sudah merasakan produknya, kemudian
menjadi pendekar harapannya apa? Ingin membantu orang-orang yang senasib dengan dirinya. Nah, mungkin di antara pendekar-pendekar, di antara teman-teman sekalian itu seperti itu ya. Nah, artinya saya menemukan di toko Karnus ini menjadi timbullah gairah itu. Karena gairah itu bisa menular, teman-teman. Jadi ketika saya diskusi dengan Pak Iwan, begitu semangatnya beliau ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, kayak undang-undang dasar ya. Jadi harapannya kita semua itu bisa memahami lah konsep Karnus itu seperti apa. Kalaupun nggak 100% ya 50% lah sudah bagus itu. Jadi kita, oh seperti ini sistem tubuh manusia seperti itu gitu. Itu baru konsep dari kesehatannya. Kita juga bisa memahami dari sisi bisnisnya dengan ya tentunya dengan belajar. Oke ya, kembali lagi pada satu ini ya. Nomor satu itu adalah gairah. Gairah itu adalah hal yang harus kita miliki, wajib kita miliki dalam kehidupan ini. Tidak harus dalam sistem pendekar. Apapun aktivitas Anda, entah Anda sebagai guru, Anda itu sebagai penuntut ilmu, Anda itu sebagai seorang motivator, Anda itu sebagai seorang ibu, seorang ayah. Jadi peran kita di dunia itu kan banyak sekali ya. Dan kita harus memiliki gairah. Peran kita ini sebagai apa? Contohnya saya ini Saiful, sebagai seorang suami. Iya, saya berarti harus bergairah menjadi seorang suami. Punya kewajiban dan hak sebagai seorang suami. Saya seorang anak. Nah, saya masih punya orang tua. Jadi saya harus bergairah sebagai seorang anak. Bagaimana itu berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Saya sebagai seorang mentor. Nah, itu yang paling bahaya kalau nggak bergairah. Kalau seorang mentor ketemu dengan muridnya, ketemu dengan anak didiknya, kok loyo, wah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai seorang owner bisnis, ya harus bergairah. Bagaimana menjalankan bisnis ini dengan semangat, dengan gairah, dengan passion. Nah, jadi gairah itu harus kita miliki. Anda sebagai seorang atlet, ya mau tanding aja loyo-loyoan, nah, harus minimal gol agati agaire dulu itu, ya kan? Jadi punya gairah. Mau tanding ini, ya, ini lagi rame Liga Champion ya, Liga Champion. Mau sebelum tanding kita gairah, wah minum kopi lop serek. Mau sama suami istri, nek gak bergairah, aduh ya, wassalam ya ciloko itu. Jadi gairah itu harus kita miliki. Utamanya ketika kita itu terjun di sini di dunia kependekaran itu, apa yang buat kau bergairah? Kalau awal-awal kita masuk menjadi pendekar mungkin tidak merasakan kegairahan itu ya banyak hal. Bisa jadi karena kita belum tahu sistemnya seperti apa, support system dari toko Karnus itu seperti apa. Kita belum mengetahui product knowledge-nya, kita belum memahami konsep toko Karnus kesehatannya. Kita belum mengetahui ilmu-ilmu yang di situ yang belum kita miliki. Kita belum ya, makanya kita screening nantinya ya. Apa yang membuat kita belum bergairah? Kemudian ya ikutilah apa yang sudah ada dalam sistem ini. Jadi itu gairah ya. Gairah itu nanti munculnya adalah menimbulkan love. Kita ada namanya gobi love ya. Love, cinta. Apa itu? Cintai apa yang kau gairahkan, apa ya artinya? Sukailah dan cintailah apa yang kau kerjakan. Intinya seperti itu. Jadi ketika kita mencintai sesuatu yang kita lakukan nanti akan otomatis itu timbul namanya itu gairah, timbul namanya passion. Anda hobinya apa? Misalkan Anda hobinya adalah main bal-balan, kurotal kodam, apa namanya? Football, sepak bola. Nah, Anda main bola-bola, main sepak bola. Kalau memang itu passion Anda, gairah Anda itu tidak usah dikongkon, tidak usah disuruh, itu sudah automatically ya, sudah otomatis ada bola namun ditendang gitu. Ada yang bola itu ada kepalanya temen yang bunuh-bunuh itu mau ditendang gitu. Karena saking bergairahnya itu. Nah, itu cintai itu apa yang kita lakukan. Nah, setelah itu,
sebentar, di sini saya masih sudah adzan ya, kita pause dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, apakah cukup dengan memiliki gairah saja? Oh, tidak cukup kawan. Karena kita nanti lanjut ke sini ya. Lanjut ke sini. Di keahlianmu bisa dimonetize enggak itu ya? Bisa diuangkan apa tidak? Ini yang bisa menjadikan namanya itu bisnis. Iya, di sini ya, keahlianmu bisa dimonetize ini di garis ini. Nah, ketika contohnya ketika Anda itu bergairah main bola, main sepak bola, Anda ahli, apakah bisa membuat Anda sukses di bisnis sepak bola? Belum tentu, kalau tidak bisa memonetize-nya itu. Jadi ini ada lagi keahlian yang harus kita miliki. Anda bersemangat main tenis, Anda bersemangat balapan motor, apakah itu bisa dimonetize apa tidak? Nah, itu yang skill lagi yang harus kita pelajari. Nah, seperti Ronaldo, Lionel Messi itu kan memang sudah benar-benar jago main bola, dan dia sangat bisa dia memonetize keahliannya itu. Oke, itulah yang menjadikan itu adalah bisnis. Jadi nanti arahnya ke bisnis. Nah, gimana mengembangkan passion kita, gairah kita itu? Salah satunya itu adalah dengan proses. Kita berproses. Ketika kita berproses terus, kemudian kita dalam dunia kependekaran Tokokarus ini kita berproses, sebar link, kita follow up, kita cari orang-orang yang perlu kita bantu, kita menawarkan, ditolak, kemudian sukses gitu kan. Ditolak 10, sukses 1, ya kan. Ketika sukses itu, aduh, rasanya itu seperti apa ya, nantilah teman-teman tahu sendiri. Ketika ditolak, cetes, itu wah, gairah nanti akan bersemangat. Ketika kita sebar link, jualan, menawarkan, tahu-tahu jebret dapat transferan 20 juta. 1 minggu itu 20 juta. Gimana perasaan kita itu? Pastinya kan melecut itu kan. Gairah kan otomatis bertambah. Tetapi sebaliknya ketika kita itu tengok-tengok tok, nggak ngapa-ngapain, nggak eksekusi, ya nggak bisa kita itu mengharapkan yang lebih. Jadi dia seiring bergantinya waktu dia akan bertambah. Kalau kita hanya berdiam diri, ya bagaimana kita mendapatkan gairah passion itu? Kan kayaknya kan nggak mungkin. Oke ya teman-teman. Jadi nanti akan menimbulkan lingkaran yang sistemik terus menerus itu ya. Nah, kemudian di sini adalah lingkaran namanya, apakah dunia itu membutuhkan kita? Dunia butuh nggak dengan kamu itu? Oke sih, kamu itu menawarkan jago nyanyi, jago joget, jago sepak bola. Kira-kira butuh apa nggak dunia? Oke kan? Itu pertanyaannya. Kemudian kembali lagi kita ke lingkaran yang kita ada sekarang itu, ya adalah di dunia Tokokarnus, dunia kependekaran. Bagaimana sih dunia butuh kita apa enggak gitu kan? Indonesia butuh kita apa enggak? Gitu kan. Tetangga Anda butuh Anda apa enggak gitu kan? Ketika Anda ada teman saudara tahu-tahu lambung kronis gitu ya. Butuh enggak dengan Anda? Butuh enggak dengan produk kita itu? Nah, itu jawabannya adalah iya, betul. Sangat dibutuhkan ini produk kita itu. Konsep Karnus itu ya usahakan kita memahami, kita tahu lah, walaupun nggak 100% itu kita paham lah prinsipnya seperti apa. Jadi dunia itu butuh dengan kehadiran ini kan. Makanya itu yang menjadikan kita nanti setiap hari harus berdakwah lah. Jadi mendakwahkan. Dakwah itu kan menyerukan, campaign ya, berkampanye kan, mensiarkan, padha wae lah iku istilahnya bosone tok ae beda ya. Artinya intinya kayak gitu. Nyambung ke situ nanti kita. Dunia butuh enggak? Oh, sudah terjawab di sini. Butuh. Kan pernah kita diceritakan pada waktu itu.
Yang rajin ikut kuliah akuntansi kampus pasti paham. Founder kita itu Pak Iwan itu kan luar biasa kan, beliau itu sampai dilamar oleh dari itu perusahaan global dari New Zealand itu ya, datang ke sini mau digaji berapa M, minta berapa satu kan, alhamdulillahnya nggak mau kan. Kalau mau mungkin nggak akan lahir konsep harus di sini. Jadi memang dibutuhkan, beliau dibutuhkan dan kita dibutuhkan. Itu sudah fix, sudah yakinkan, tanamkan dalam diri. Oh ya itu. Makanya kita tambah lagi bersemangat. Tapi kalau di otak kita belum ada, di imajinasi kita belum ada bahwasanya ini wah kayak nggak cocok, kira nggak butuh ya wis taqabbalallahu minna wa minkum itu. Nah seperti itu ya, dunia sudah butuh, itulah yang membuat kita harus berdakwah. Kalau sudah butuh ya sudah kita dakwahkan, kita syiarkan, kita campaignkan, entah itu lewat media sosial, entah itu media offline. Nah pokoknya ketemu manusia kita dakwahkan, kita syiarkan gitu kan, biar mereka itu semakin paham. Oke. Kemudian di sini ada kelebihan kita ada di mana? Kelebihanmu itu di mana sih gitu kan? Kelebihan toko Karnus, kelebihan konsep Karnus itu ada di mana? Luar biasa kalau kita mengikuti kajian-kajiannya yang rutin ya, konsep Karnus itu. Itu dari segi keilmuan kesehatannya, belum dari segi bisnisnya kan. Di situ kan ada support system kan, support systemnya sudah dikasih, namanya akun toko Karnus. Nah itu maksimalkan, kita manfaatkan. Nah kelebihanmu itu ada di mana? Ada soft skill, ada hard skill. Itu kalau kita belum pahamnya di mana sih konsep Karnus, ya sudah kita ikuti kuliah Karnus, kita ikuti kuliah Zoom. Nanti kan belum tahunya di mana, aku nggak bisa promosi bikin web, ya sudah di list mana sih yang belum kita kuasai, ya sudah kita belajar di sana. Nah setelah tahu kelebihanmu ada di sini, kita optimize, kita manfaatkan. Jadilah itu menjadi profesi kita, masuk ke sini, profesi pekerjaan ya kan, gairah misi, jadi ke arah sana. Jadi kelebihannya sudah oke, diterima ya kan, pendekar ini diterima nih, sudah masuk ini dari kalangan doktor. Ada tahu kan siapa doktor, profesor doktor siapa itu yang sudah ikut kuliah Karnus itu, banyak lah itu profesor doktor. Siapa yang kemarin dari IAIN itu, Ridwan Hasim, kemudian doktor siapa itu yang kemarin itu Dr. Iwan yang dokter spesialis itu pernah ikut kuliah Karnus. Kemudian ada yang Pak Kiai siapa itu namanya, itu yang kena diabetes itu loh, beliau sudah sehat kembali. Siapa John namanya, John? Toha. Kiai Toha. Itu dari kalangan akademisi, ada. Dari profesi tukang bekam, terus apalagi tukang topung, tukang sujok, itu masuk juga. Makanya dibutuhkan kan, ini dibutuhkan oleh berbagai latar belakang profesi dari kalangan manapun. Tinggal kita itu untuk mengoptimize-nya. Kemudian ini sudah dunia butuh, kita sudah benar cinta, kita sudah love, kita sudah cinta, keahlian kita sudah ketemu, kelebihan kita sudah ketemu, ya sudah, tinggal disiplin saja, kita menjaga, kita istiqomah, kita rawat mental kita rawat mindset kita itu. Jangan sampai kita itu ketembak mati kayak sniper itu. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan saya, ketemu dengan Pak Iwan gitu, kayaknya kan tambah semangat. Des, habis nonton video ini ya, waduh, ayo kita semangat, go ya. Begitu pulang, seret, ketemu dengan teman, ketemu dengan istri, ketemu dengan orang tua. Aku pendekar Nusantara, salam sehat, hidup sudah untung. Saudara-saudara sekalian, ini kita harus menjaga kesehatan. Terus dikasih tahu sama orang tua atau mungkin dengan istri, alah mas gak usah neko-neko, iki lho mas, kerjaanmu kayak gini lu, ngimpi keduren, langsung down. Alah, gimana? Sekali sekak sudah wassalam.
kita menawarkan ke konsumen, "Ini Pak, bismillah, insya Allah dengan ini kita membantu." Mas, makan kayak bebek rasanya gak enak kayak ono kan ngombe. Down. Aduh. Sudah tiarap mati. Wah, gimana itu? Ya itu rumusnya kita pakai. Gagal plus satu. Dan niat kita luruskan. Ketika kita berniat baik untuk menolong ini Pak, insya Allah kita kan yakin bahwa ini yang baik ya, terbukti gitu kan, ilmiah, kemudian sudah tanpa pengawet, tanpa pesat dan lain-lain sebagainya, sesuai dengan konsep algoritma Tuhan. Allah sudah menciptakan, mendesain alam ini, tubuh kita itu jangan diutek-utek. Dengan kita yakin dengan produk misalkan Alga Gold ini kita bisa membantu sesama. Kalau sudah yakin, terus kena makanan bebek, kita down, ya berarti ada yang harus kita rawat ini. Kita tanya, why kok bisa kayak gini? Berarti kita belum yakin betulan. Makanya kita belajar lagi. Nah seperti itu. Di situ kelebihannya. Kita optimumkan. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi proses itu kita lakukan, kita nikmati. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi manfaatkan, semuanya dapat. Jadi teman-teman yang sudah dapat fasilitas tersebut, sayang sekali kalau nggak dipakai, ya kan? Jadi nanti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi itu utamakan itu, saya di sini nggak bicara masalah teknis, bagaimana teknisnya, optimize-nya. Bagaimana kalau kita bikin website, kita bikin landing page, kita bikin copywriting yang menarik dan sebagainya, itu gampang insya Allah. Tapi kita benerin dulu mindset kita itu. Karena mindset itu adalah energi yang bisa menular. Saya ngomong kayak gini kan bisa menular. Insya Allah nanti yang dengerin semangat nih, bergairah, passionnya nambah gitu kan. Nah, begitu nyampe rumah dimarahin sama istrinya, tepar, nggak jadi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin nanti kita sambung lagi, kita bisa diskusi lagi karena ini kan via online. Nanti kita diskusi kapan-kapan kita kopdar, kita adakan home sharing, kita atur kapan presentasi, ada rekrutmen pendekar baru, konsumen baru, ada hal yang ditanyakan yang nggak nyambung, itu kita sudah ada support sistemnya di toko Karnus Telegram ya, yang bisnis sama yang konsul, itu manfaatkan dengan baik. Sama kita ada BTO, kemudian kita ada kuliah online, ya kan, kuliah online Zoom itu kan kita ikuti. Nah itu aja nggak kita lakukan semua ya, apa cara nenek 1000 box saulan ya kan. Jadi jangan lihat saya sekarang. Jadi orang itu kadang yang sering kali itu melihat kan apanya ya, sekarangnya kan, dulunya nggak terlihat. Lihat depan rumahnya itu, konstruksinya nggak dilihat. Kenapa dia gedung kok bisa tinggi, itu nggak melihat perjuangan di akarnya ya seperti apa gitu kan. Jadi kenapa orang itu Sandiaga Uno kok sukses, Elon Musk itu sukses, artinya sukses dalam hal ini ya yang kita bicarakan, iya sukses karena memang dia ada hal-hal yang kita nggak tahu, artinya itu perjuangannya di situ. Jadi nggak semata-mata saya sudah posting Pak, saya sudah WA, update status WA sekali, nggak ada yang beli Pak, memang ini nggak aneh. Saya sudah menawarkan Pak, habis itu muntah, wah berarti nggak, ya gimana gitu kan. Makanya itu yang harus kita perbaiki mindsetnya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja, saya khawatirnya itu terlalu panjang. Nanti jika ada hal-hal yang kita ingin diskusikan, nanti monggo kita komen atau japri atau kita zoom lagi. Nanti insya Allah kita jumpa lagi ya. Oke, makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.